Ya, kalau pertanyaannya adalah kenapa media sosial itu bisa buat kita nagih, sebenarnya saya harus jelasin dulu apa sih media sosial itu gitu ya. Jadi kan media sosial itu adalah salah satu perangkat yang saat ini dijadikan alat komunikasi. Nah, kenapa jadi digandrungi, kenapa jadi senangi, kenapa jadi dibuat ketagihan gitu ya. Karena media sosial ini salah satu komunikasi yang lebih luas, lebih mudah dijangkau, dan siapapun bisa menggunakannya gitu. Dan bahkan dianggap menjadi salah satu yang membuat orang nyaman menggunakannya. Nah, kalau kita cerita dulu gitu ya, dulu kita mau berkomunikasi langsung, sejauh-jauhnya pakai surat. Nah, kalau sekarang mungkin sebelum itu orang pakai telepon dengan hanya suara. Nah, sekarang mungkin dengan komunikasi langsung tatap wajah bisa langsung. Nah, pertanyaannya kenapa bisa jadi ketagihan? Karena yang kita tahu kan di fitur-fitur media sosial itu cukup menarik ya, sehingga banyak hal yang bisa digali di sana, membuat orang nyaman, akhirnya merasa bahwa ini salah satu yang available ya buat aku gitu, jadi menikmati gitu. Itu dia. Jadi kalau itu ada perbedaan respon ketagihan tadi dong antara generasi tua yang istilahnya mereka besar di zamannya belum ada gadget, sama mereka yang pada saat ini benar-benar waktu lahir aja udah langsung bisa ngeliat HP, bisa mainin HP. Iya. Ada perbedaan ketagihannya atau mungkin? Nah, ya, jadi sebelum saya jawab itu, saya pengen ngulik dulu deh. Jadi di APA itu dikatakan kecanduan itu bukan, jadi APA itu American Psychology Association. Nah, kalau kita orang psikologi bilang ini kitab sucinya orang psikologi itu APA gitu ya. Nah, di APA itu disebutkan bahwa kecanduan itu bukan hanya terhadap zat adiktif, tapi sesuatu yang menyenangkan juga bisa membuat orang kecanduan gitu ya. Nah, salah satunya adalah internet. Internet itu pasti berkaitan dengan sosial media. Karena sosial media itu kata anak sekarang tuh hampa kalau nggak ada internetnya gitu ya. Apa gunanya megang handphone nggak ada internet segala macam gitu. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan usia anak, generasi muda, generasi tua? Nah, kalau saya mah lebih cenderung ke kita kaji dulu usia yang dikatakan generasi muda itu usia berapa sampai berapa, dikatakan usia generasi lanjutan tuh usia berapa dan berapa. Nah, saya coba dari usia dulu deh ya. Jadi kalau dari sisi psikologi perkembangan, usia itu ada usia anak, ada usia remaja, ada usia dewasa. Anak sendiri ada anak-anak kanak-kanak awal, kanak-kanak menengah, kanak-kanak akhir. Nanti remaja juga remaja awal, remaja akhir, ada dewasa, dewasa awal, madya dan akhir. Dewasa anak-anak itu berarti usianya dari mulai lahir sampai dengan sekitar 8 tahunan. Di usia anak-anak awal, baru 8 sampai 10, 10 sampai 12 itu dewasa anak-anak akhir. Kalau usia segitu kira-kiranya itu adalah anak-anak yang mungkin dari kecil sudah familiar dengan handphone gitu ya. Artinya nggak sedikit, tapi saya tidak mau menyalahkan hal ini ya, tidak sedikit barangkali orang tua yang ketika anaknya nangis, "Nana nih handphone" gitu ya. Nah, jadi paling tidak dari usia anak-anak sendiri mereka sudah familiar dengan handphone, dengan apa yang ada di handphone itu, apakah game atau mungkin sekarang udah YouTube dan segala macam gitu ya. Kemudian kalau remaja itu kan berarti tahap selanjutnya ya, 12 sampai 17 tahun gitu ya. Berarti usianya sekitar anak-anak SMP sampai dengan SMA, itu yang remaja. Nah, saya cut di situ. Jadi anak sampai remaja, jadi batasnya dari mulai TK sampai dengan SMA. Anggaplah ini yang kita katakan generasi muda gitu ya, yang mana mereka cukup familiar dengan handphone sejak kecil ya. Bukan cuma handphone tapi semua perangkat yang ada di situ. Ada nggak perbedaan dalam penggunaan media sosial pada yang tadi, yang TK, SD, SMP, SMA dengan yang dewasa? Dewasa itu sekitar 18
sampai 40 itu dewasa awal, 40 sampai 60 dewasa madya, 60 ke atas dewasa akhir. Nah, pasti ada. Kenapa? Karena kalau tadi kita cerita ya, dari TK, SD, SMP, SMA mereka biasa dengan handphone, sehingga apapun yang ada di handphone ini mereka familiar untuk lebih menjangkau gitu ya. Gimana dengan dewasa? Dewasa itu ada dewasa awal, madya, akhir. Penggunanya kalau kita rata-ratakan di Indonesia, dewasa awal tuh bisa jadi anak kuliahan yang juga pasti masih familiar dengan handphone kayak gitu ya. Kemudian batas di dewasa awal itu juga setelah dia kuliah, dia bekerja ya, sudah mulai berkurang penggunaannya. Dan bahkan di salah satu jurnal yang saya baca, apakah orang lansia juga menggunakan handphone? Beberapa ada yang menggunakan, tapi aplikasi apa yang dia gunakan dan kebutuhannya apa kayak gitu. Nah, barangkali kalau yang sudah kalau kita misalnya bekerja ya, penggunaannya kepada grup pekerjaan atau grup alumni dan segala macam gitu ya, apa yang dibutuhkan di situ. Jadi kalau yang lansia mungkin grup pensiunan dia, atau yang untuk berkaitan dengan ibadah dia dan segala macam. Jadi kalau katakan ada nggak sih perbedaannya untuk generasi muda dan tua? Pastinya ada, dan itu berkaitan dengan penggunaan apa yang dia gunakan untuk sehari-hari terkait sosial media dia gitu. Ya, yang namanya teknologi cukup disayangkan kalau kita harus mundur gitu ya. Saya kalau dikatakan gimana kalau kembalikan ke belakang, sayang banget ya, teknologi sudah canggih, kenapa harus mundur ke belakang. Dulu barangkali orang rapat harus tatap muka, sekarang udah mudah, mau dunia belahan manapun dengan aplikasi meeting yang ada, orang bisa ketemu dimanapun. Nah, daripada kalau saya pribadi gini, daripada membahas apakah teknologi baik tidaknya, mendingan kita kaji bagaimana penggunaan sosial media atau penggunaan internet yang bagus gitu ya. Jadi ada di satu jurnal itu dikatakan gini, durasi penggunaan. Jadi kalau yang 1 sampai 3 jam dalam satu hari itu dikatakan bahwa dia itu dianggap recreation user. Jadi dia menggunakan untuk kepentingan buat dia happy ya. Perkara happy itu tergantung ke orang, apa yang membuat dia happy gitu ya. Barangkali ada orang yang happy-nya nengok shopping online gitu ya. Ada yang happy-nya aduh buat status deh gitu, atau scroll status orang gitu ya. Atau barangkali ada yang definisi buat dia rekreasi itu misalnya apa ya, belum pergi jalan-jalan tapi udah deh lihat dulu keindahan jalan-jalan itu gimana gitu ya. Nah, itu masih kategori recreation user, jadi masih dianggap normal 1 sampai 3 jam per hari gitu. Kalau bisa lebih rendah gitu ya. Nah, bagaimana dengan di atas itu? Nah, itu ada kategori risk. Ntar saya lihat dulu isi jurnalnya kemarin tuh. Jadi kalau yang kategori risk user itu atau orang yang beresiko itu 4 sampai 6 jam per hari. Ya, kemudian kalau yang di kategori adiktif atau yang jadi kecanduan itu 6 jam lebih per harinya. Nah, itu menurutnya si Anderson dan Pels 2014. Jadi kalau saya lebih kecenderung ke situ. Jadi bukan membatasi bagaimana teknologi itu, tapi lebih bijak menggunakan teknologi, termasuk bagaimana durasi yang digunakan dalam menggunakan teknologi yang ada dengan menggunakan sosial media yang ada. Saya lebih ke situ jadinya. Durasi, kemarin kita sempat bahas tentang tingkat fokus kali ya, sama batas. Yes, betul. Kan berkaitan juga sama durasi. Jadi kalau misalkan kita katanya sih, kalau misalkan seringan nonton video-video pendek gitu, sekarang kan udah trennya short. Iya, betul. Itu emang sampai segitu ya gitu pengaruhnya, bisa kita tuh jadi bosan kalau lihat sesuatu yang panjang, malah
Iya. Nah benar, jadi kemarin tuh kita sudah buat video pendek ya tentang terkait durasi ya. Saya mungkin saya akan sharing tentang pengalaman saya deh ya sebagai psikolog. Jadi memang banyak banget kasus-kasus yang masuk ke kita itu terkait kemampuan anak dalam dia mudah bosan belajar jadinya gitu ya, efeknya ke situ. Setelah kita telusuri ternyata iya sih kata orang tuanya gitu ya, iya sih kalau ketika melihat sesuatu yang di internet saja ya, lebih suka yang video singkat dibandingkan video lama. Kalau ada video lama ngomongnya gini, kok lama banget ya, apa sih akhirnya gitu, langsung ke ujung. Kalau bisa, kalau dia gimana ya, dicepetin gitu ya, ujungnya apa ya gitu ya, langsung mau tahu ujungnya gitu. Tapi dia tidak melalui proses yang ada gitu. Nah, kebayang nggak sih kalau masih usia belajar dan satu mata pelajaran itu katakanlah berapa menit ya? Belajar itu berapa menit sih? No, setengah jam satu pelajaran gitu ya. Bisa bertahan berapa lama dia gitu? Pasti bosan gitu, nggak menarik gitu ya. Nah, jadi karena terbiasa dengan melihat tayangan yang durasi sangat singkat, yang buat dia lebih menarik kan, cepat gitu kan, sehingga nanti efeknya adalah dia jadi tidak menarik lagi melihat sesuatu yang panjang. Sementara kalau dalam dunia pendidikan dia lagi belajar, dia harus tahan lama, gitu ya. Nah itu sih efeknya ke situ. Makanya jadi pemakaian handphone tadi pakai durasi, tapi bagaimana rentang atensi anak juga harus dilatih gitu. Nah, bagaimana cara melatihnya kan gitu akhirnya ya. Kalau udah terlanjur gimana gitu ya. Jadi kita sih berharap anak-anak itu tidak mempunyai rentang belajar yang baik, rentang belajar yang tinggi. Kalau kita ulik yang kemarin tuh kalau pada anak-anak kan 2 kali umur dia gitu ya. Jadi 2 menit kali berapa usia, itulah rentang minimal rentang rentang atensinya. Nah, jadi kalau misalnya sudah terlanjur nih rentang atensinya rendah, kita whatever lah penyebabnya apa gitu ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Nah, biasanya yang bisa kita lakukan adalah melatih anak agar terbiasa dengan mempertahankan atensi. Contohnya apa? Nah, misalnya kalau anak-anak kan lebih cenderung ke bermain ya. Carilah mainan yang bisa mempertahankan atensi anak. Contohnya Lego misalnya. Kalau anak suka main Lego, bukan sebatas dia sudah menyelesaikan, tapi bagaimana dia bisa menyelesaikan dalam rentang waktu yang lama gitu. Atau misalnya Lego yang sederhana tuh apa ya, puzzle. Kalau puzzle itu kan ada yang pecahan 4, pecahan 6, ada bacaan 1000 gitu kan. Nah, kita mau ngelatih anak apa? Atensi, berarti tambahlah kepingan yang di Lego itu. Jadi nggak mungkin dong kita kasih Lego yang 4 kepingan tuh sebentar banget gitu ya. Jadi kita bisa latih anak dengan itu, perbanyak kepingan puzzle sehingga dia menyusunkan. Jadi dia menyiapkan puzzle dengan durasi sekian waktu, berarti kan akan memperpanjang durasi atensi perhatian dia gitu. Itu solusinya. Nah, ini wow banget ya. Jadi itu tadi di kode ke Bang Okto kan ada sebenarnya. Jadi kan rentang atensi itu kan akan berkaitan dengan salah satunya berkaitan dengan inteligensi juga. Gitu ya. Nah, jadi kalau dia berkaitan dengan inteligensi, artinya berarti itu akan berkaitan dengan rentang, gitu, rentang atensinya juga, gitu. Tapi kalau cerita inteligensi kan berarti harus kita cek dulu, kita ukur dulu kan berapa IQ-nya, gitu. Jadi nggak serta merta kita langsung, oh ya IQ-nya sekian, gitu. Jadi IQ juga mempengaruhi rentang atensi. Nah, apa gangguannya gitu ya? Macam-macam gitu ya. Harus didiagnosa lebih dalam lagi.
salah satunya biasanya berkaitan dengan inteligensi itu adalah pertama MR, mental retardasi, retardasi mental ya. Jadi ada keterbatasan dengan masalah intelektual. Nah, ada hal lagi misalnya nggak sampai masalah intelektual, tapi masalah belajar misalnya gitu. Jadi macam-macam. Banyak. Ini hanya salah satu pencetus gitu ya. Kalau udah cerita inteligensi susah. Maksudnya gimana ya? Saya selalu bilang gini, inteligensi itu ibarat satu buah gelas. Setiap kita punya gelas masing-masing, dan Allah itu sudah menciptakan gelas-gelas itu. Jadi kalau kalau lari ke agama, ya udah kita udah bilang tuh sama Tuhan pencipta kita, aku mau kayak gini-gini gitu ya. Ya Allah tuh udah ngasih tuh masing-masing kita udah ada gelasnya. Andai kita boleh bilang, Allah aku kasih gelas yang besar banget, ya itu kan nggak mungkin menyalahin kodrat gitu kan. Udah ada gelas kita. Nah sekarang kalau kita cerita gelas, setiap gelas tuh kita isi air. Nah air itulah yang dikatakan potensi. Nah setiap kita bisa mengembangkan potensi yang kita miliki, tapi sebatas gelas yang ada. Ya anggapnya gelasnya cuma sebesar ini gitu ya. Ya udah potensi kita sebesar ini gitu. Ada yang lebih kecil lagi, berarti potensi kita sekecil itu gitu. Yang bisa kita kembangkan. Permasalahannya adalah tidak semua orang mau mengembangkan potensi yang dia miliki. Nah, nggak full. Jadi ada batas ambang yang nggak dia habisin gitu ya. Jadi hanya separuh misalnya gitu ya. Makanya selalu saya sampaikan kepada mahasiswa atau klien gitu ya, ayo deh kembangkan potensi yang kamu miliki. Nah kadang-kadang kita nggak sadari kita punya potensi itu gitu. Nah gali potensimu pasti dapat gitu. Yes, pencitraan, branding gitu ya. Jadi kan nggak salah ya. Semua orang pengen dinilai baik oleh orang lain, itu nggak salah gitu ya. Setiap orang pengen membuat brandnya baik di depan orang lain. Nah, permasalahannya adalah apakah yang citra yang ditunjukkan itu memang dirinya atau di luar dari dirinya, kayak gitu. Jadi ada namanya tunggu ya, saya lupa tuh namanya apa ya. Wait. Ya ini dia ya. Jadi ada yang namanya ini. Jadi apa yang gini? Kan tadi saya katakan pencitraan itu biasa. Karena setiap orang pasti pengen berbuat yang baik, dianggap baik oleh orang lain. Cuma yang mau kita tegaskan di sini adalah apa yang perlu dipahami dalam hal pencitraan atau branding tadi. Karena kan pencitraan, branding bukan hanya untuk individu kan, perusahaan juga melakukan hal ini sebenarnya gitu kan. Nah, ada dua hal yang perlu dipahami dalam hal pencitraan. Yang pertama adalah self presentation. Artinya adalah bagaimana seorang mempresentasikan dirinya di media. Nah, ini yang harusnya kita sama-sama pelajarin. Mungkin semua kaula muda juga pelajarin. Mempersepsikan diri di sosial media itu, saya bukan bilang apa adanya, tapi sesungguhnya dirimu gitu ya, bukan berlebih-lebihan kayak gitu ya. Nah yang kedua adalah self disclosure atau kesadaran atau ketidaksadaran dalam membagikan informasi pribadi yang sebelum tidak diketahui oleh orang lain. Nah ini yang terkadang perlu kita cermati ketika melakukan pencitraan. Pencitraan itu kan macam-macam ya caranya ya. Apakah misalnya dengan, kalau anak muda sekarang apa ya, status gitu ya.
Nah, status yang dia berikan itu, kalau kita bilang kembali ke tujuan, kita nggak tahu. Setiap orang tuh punya tujuan masing-masing untuk membahas status. Tapi yang paling penting ketika kita mau menampilkan satu pencitraan, yang tadi dua hal tadi, ya, jadi self presentation, self disclosure, dan pastikan bahwa apa yang mau kita citrakan dalam diri kita memang sudah kita pikirkan matang-matang dan tidak menjadi beban buat kita gitu ya. Cerita branding tadi gitu ya, saya coba mengambil satu cerita masa lalu ya, mungkin zaman saya kelas berapa itu ya, masih sekolah ya, ada satu film di salah satu TV nasional kita juga. Salah satu tokohnya itu sebut nama ya, boleh ya? Marshanda. Jadi di film itu brandingnya tuh bagus. Jadi seorang anak perempuan gitu ya, ada peri gitu ya. Kemudian sehingga orang taunya dia bagus ya. Atau misalnya nih cerita branding lagi, saya ingat tuh yang film yang booming sekarang tuh Layangan Putus. Nah itu lagi booming kemarin tuh ya. Tokohnya adalah siapa sih? Yang laki-laki itu, aduh, Reza Rahardian. Nah biasanya Reza Rahardian tuh identik dengan tokoh-tokoh yang positif, dan kemarin tuh yang negatif. Kalau saya pernah baca gitu ya, satu artikel, karena film itu dia jadi banyak dicubitin di apa gitu, digemesin sama ibu-ibu karena tokohnya yang selingkuh gitu. Nah ternyata branding itu cukup berpengaruh juga kan ke orang gitu. Jadi akhirnya ya maksudnya citra positif tuh memang perlu dibentuk, tapi bagaimana dari citra positif itu tidak menafikan yang dua tadi. Jadi self presentasi bagaimana dirinya, dan self disclosure. Jadi ketika dia membagikan tentang dirinya, citra dirinya, pastikan adalah hal yang tidak bertolak belakang dari apa yang seharusnya gitu ya. Atau misalnya ini di luar pencitraan tapi berkaitan dengan self disclosure gitu ya. Ada satu artikel di luar, jadi ada seorang anak tuh suka buat status kalau dia lagi sendiri di rumah, dia buat status di sosmednya, sehingga kan akan menarik orang yang berbuat jahat di situ gitu. Jadi itu juga berkaitan dengan self disclosure. Jadi ketika Anda membagikan apa tentang diri Anda, ketika Anda melakukan pencitraan tentang diri Anda, hati-hati dengan disclosure itu, self disclosure. Jadi pikirkan matang-matang apa yang mau Anda tampilkan dengan diri Anda. Iya, jadi banyak sebenarnya faktor yang membuat orang loneliness gitu ya, kesepian. Apakah handphone bisa menjadi salah satu cara siasat untuk mengatasi kesepian? Bisa saja, bisa saja. Tapi kan lagi-lagi bagaimana kita bisa mempergunakan sosmed dengan cara yang positif. Kalau kita balik gitu ya, ketika loneliness, gimana kalau bertemu dengan teman untuk mengisi kesepian itu. Nah, atau misalnya kalau cerita loneliness dan tadi ada cerita tentang status juga gitu ya, terkadang gitu ya, ini agak nyerempet sedikit ke tipe kepribadian gitu ya. Kadang-kadang ini banyak ini mahasiswa cerita gitu ya, ini ketika seseorang yang tipe kepribadiannya introvert, bahkan dia bisa nge-share status yang menurut kita wow banget ya, kok aku nggak yakin dia kayak gitu ya, karena dia merasa media dia untuk mengekspresikan dirinya adalah di sosial media dia, melalui status dia gitu ya. Sementara kalau orang-orang yang extrovert, dia bisa langsung kan
apa yang mau dia rasakan ya dia ekspresikan langsung. Misalnya kalau apa yang mau dia omongin langsung gitu. Makanya lagi-lagi tadi yang tadi poin kita balik ke tadi, self disclosure tuh hati-hati dalam membagikan tentang dirimu gitu ya. Hati-hati membagikan apa tentang dirimu. Dan terkait loneliness, setiap orang punya cara bagaimana untuk mengantisipasi kesendirian yang dia rasakan. Nah, kalau kita boleh gemakan kembali, ayo bermain di luar kan lebih happy sebenarnya, gitu ya. Zaman dulu kita ada ludo, gitu ya. Zaman sekarang juga ada ludo, tapi secara online. Kalau dulu mah langsung kayak kertas, pakai cocok-cocok gitu ya. Kalau sekarang letakkan handphone, kita bisa bermain ludo gitu. Jadi tapi kan gini ya, interaksinya yang kita cari ya. Kalau loneliness berarti kan dia sendiri ya, menikmati kesendiriannya gitu ya. Kalau bisa bermain bersama kan berarti dia ada teman bicara. Jadi medianya tetap, jadi saya tidak menyalahkan media sosial, tidak menyalahkan internet, tidak menyalahkan sosmed, tidak menyalahkan teknologi yang ada. Silahkan aja gunakan handphone, tapi mungkin untuk menyiasati kesendirian, carilah sesuatu yang lebih membuat dia jadi happy. Atau misalnya kalau dia senang game, carilah game yang bisa bermain berdua, bertiga gitu ya. Jadi ketika selama bermain kan ada interaksi. Ketika interaksi ada, berarti kan bisa mengurangi efek loneliness tadi gitu. Itu sebenarnya. Atau misalnya loneliness, kesendirian. Daripada membuat status di sosial media, kemudian orang akan tahu tentang jati diri kita semuanya gitu kan. Gimana kalau balik ke zaman dulu deh? Kalau zaman dulu ada namanya buat diary ya, diary segala macam gitu ya. Nah mungkin kalau dari sisi psikologi namanya sekarang jurnal. Membuat jurnal, tulis aja apa yang kita rasakan gitu ya. Jadi namanya expressive writing, menuliskan apa yang kita rasakan dalam dalam bentuk tulisan. Apakah mau di kertas silahkan, atau ya pakai handphone juga kan ada ada aplikasi yang notes gitu ya, tulis aja gitu. Jadi untuk mengatasi itu. Dan bahkan beberapa dari klien saya sampaikan kalau misalnya Anda merasa loneliness dan Anda tipe yang introvert, kenapa tidak membuat satu pengalaman hidup kemudian jadi sebuah cerita. Akhirnya kan dia lagi jadi ini ya, jadi jadi punya satu karya. Apakah misalnya cerita pendek dia kirimkan ke mana gitu ya, atau jadi satu buku, jadi satu novel. Ini kan jadi karya dia daripada kesendirian yang dia ulik-ulik handphone yang kita pikir apa sih manfaatnya. Jadi mencarilah sesuatu yang bermanfaat buat dia. Oke Kak, kasih apa sih yang bisa kita lakukan supaya lebih menanggapi media sosial lebih efektif gitu ya. Yang pertama, nggak bisa dihindari media sosial, tapi bagaimana media sosial bisa mengupgrade dirimu ya. Jadi bukan kita yang dimanipulasi oleh media sosial, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan media sosial secara efektif. Itu yang pertama. Yang kedua, jadikan media sosial sebagai lahan untuk mengembangkan potensi yang kamu miliki, karena pada dasarnya banyak aplikasi yang bisa menjadikan dirimu lebih wow kalau kamu pandai melihat peluang itu. Yang ketiga, pelajari waktu. Jadi jangan sampai waktu kita habis hanya untuk media sosial, tapi bolehlah media sosial jadikan media rekreasi buat kita. Karena banyak tuh ya yang membuat kita jadi happy juga di media sosial gitu ya. Jadi jadikan itu sesuatu yang happy, dan pastikan bukan hukum waktu gini ya. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu seefektif mungkin, maka waktu ini akan terus-terus memangkas diri kita. Jadi
efektifkan waktu, silahkan bersosial media, tapi ingat waktu dan gali potensimu dengan media sosial yang ada. Seperti itu. Terima kasih.